Ya, halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang produk digital ya. Jadi Indonesia lagi nggak baik-baik aja dan rasanya kayaknya harus punya pendapatan yang lebih dari sekedar penghasilan tetap kita ya, yang biasa dibayar bulanan. Mau nggak mau, akhirnya kita harus bertahan hidup sendiri, nggak bisa ngandelin pemerintah. Akhirnya ya udah kita cari solusinya aja lah daripada kita nyalain pemerintah. Nah, di kesempatan kali ini gue tuh pengen ngebahas sebuah penghasilan sampingan yang menurut gue itu sangat worth it untuk dipelajarin gitu. Jadi even untuk nyari pendapatan 1 juta, 2 juta atau 3 juta per bulan dengan usaha sampingan ini ya, itu tuh menurutku cukup membantu di era yang lagi agak chaos ini ya. Jadi that's why di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas gimana caranya kita mengemas sebuah produk digital. Itu pakai apa sih biasanya? Karena kan sangat banyak sekali ya. Salah satu yang cost-nya sangat rendah ya, dan itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dengan modal yang rendah, itu adalah produk digital guys. Jadi aku ngerasa biasanya kan kalau kita bikin bisnis ya, misalkan bikin baju atau mungkin bikin makanan segala macam, itu pasti butuh modal kan. Nah, dengan kita bikin produk digital, itu cost-nya sama sekali nggak ada. Ya paling mungkin di awal tuh kayak kita subscribe AI atau mungkin beli domain gitu-gitu ya. Terus subscribe website yang bisa mengakomodir pemesanan kita. Itu mungkin nggak jauh-jauh dari mungkin ya di bawah 1 juta lah. Dan itu masih worth it untuk modal di awal gitu. Daripada kita bikin sebuah brand fashion lah, bikin bisnis makanan segala macamnya. Jadi aku pengen ngasih insight tambahan buat temen-temen. Ya, jadi semoga jadi pencerahan lah ya. Ternyata produk digital itu di 2026 itu bisa jadi penghasilan tambahan yang hasilnya nggak main-main. Jadi mungkin aku akan ngejelasin beberapa hal ya kait produk digital ini, tapi yang jelas aku pengen kenalin teman-teman semua, yaitu namanya Skalef. Jadi Skalef ini adalah sebuah website di mana kalau kalian pengen bikin produk digital, ini tempatnya. Pertanyaannya kenapa? Karena aku ngerasa biaya adminnya itu nggak banyak gitu. Dan meskipun kita nggak bayar, ini tuh dia bisa juga pakai free plan-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba-nyoba dulu gitu ya, pengen bikin sesuatu, terus pengen di-share, dan belum punya duit untuk cobain Skalef, itu bisa cobain dulu di awal. Yang pengen aku tekanin di sini adalah biasanya apa aja sih yang bikin bingung ketika pakai Skalef gitu ya. Nah yang pertama, dia ini salah satu website yang kalau aku bisa dibilang itu AI friendly guys. Jadi mereka baru aja update dan ini sangat AI friendly, di mana ketika teman-teman nih coding di cloud atau mungkin di Codex segala macamnya, itu kodenya bisa di copy dari sana terus nanti langsung masukin di Skalef dan bisa langsung live. Nah itu mind blowing banget ya. Jadi beberapa hal yang mungkin akan aku bahas sedikit ya. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu ya apa itu Skalef ya. Jadi kurang lebih tampilannya itu kayak gini guys. Nah yang perlu teman-teman perhatikan ada 4 mungkin ya, perlu teman-teman perhatiin. Yang pertama tuh di home itu dashboard ya, dashboard di mana teman-teman bisa ngelihat semua pendapatannya, terus siapa aja yang pesen segala macam. Ini halaman utamanya nih. Nah yang kedua itu ada namanya produk. Di sini kalian bisa bikin produk apapun itu. Nah biasanya kalau di Skalef itu tuh identik dengan produk digital. Jadi kita bisa kirimin filingnya, atau yang paling suka itu sebenarnya ada learning management system. Jadi di mana kita itu bisa bikin kayak semacam e-course gitu ya, dan itu akan selalu update ketika teman-teman melakukan update di dalam LMS-nya. Jadi misalkan teman-teman bikin e-course tentang tutorial video, nah itu dengan pakai LMS itu materinya bisa kalian update berkala. Nah jadi kamu yang suka bikin e-course tentang edukasi, misalkan edit video atau mungkin AI atau mungkin tentang apapun itu ya yang sekiranya bisa cocok untuk dibuat e-course, itu bisa pakai learning management system ya. Ini misalkan aku coba tes ya. Ini kita save dulu. Sekarang harganya 20.000 gitu ya. Kita save. Nah ini ya. LMS Studio itu kayak gini guys. Tuh. Jadi kita bisa bikin misalkan ya, ini agreement itu biasanya buat perjanjian gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bikin modulnya tuh. Tuh, modulnya misalkan tutorial A. Nah, teman-teman bisa ngasih video. Nah, video ini teman-teman masukin dari YouTube tapi di unlisted ya, biar nggak ketahuan. Terus nanti di copy paste di sini, nanti di apply. Udah kayak gitu. Jadi Skalef itu sangat cocok buat teman-teman yang pengen bangun produk digital ya, kayak e-course pengenalan sesuatu, itu oke banget ya. Jadi itu yang pertama. Nah terus yang kedua itu ada namanya landing page. Nah jadi ini yang biasanya banyak yang orang suka bingung ya. Jadi produk itu kita bikin dulu. Jadi kita bikin dulu nih produknya, nanti baru kita setup di landing page. Nah di landing page itu ada baru update guys. Jadi ini yang menurutku sangat life changing ya. Karena biasanya itu kalau kita
tadinya di awal ya, itu tuh sales page itu kita harus bikin manual kayak gini guys. Ya otomatis bagi orang-orang yang nggak punya background gitu ya, pasti agak kesulitan ya untuk bikin seperti ini. Nah, dengan adanya update si HTML sales page ini, itu kita bisa bikin codingnya di Scala di cloud. Itu landing page-nya itu ada OpenAI Prompt Builder-nya gitu. Misalkan ya, landing page apa yang ingin dibuat? Aku halaman e-course edukasi tentang ternak lele gitu ya. Nah, tujuannya adalah supaya orang tertarik untuk belajar ternak lele. Apa aksi pengunjung berikutnya? Memilih e-course yang sesuai dengan minat misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti ini tinggal disalin aja guys. Ini disalin, terus teman-teman nanti tinggal masuk ke ini ya, ke ChatGPT gitu ya. Nah, masukin tadi HTML-nya, terus misalkan teman-teman misalkan udah punya ininya ya, udah punya brand identity segala macamnya. Oke, misalkan brandku Lele Mania. Nah, ini adalah e-course tentang budidaya ternak lele. Tolong buatkan landing page-nya berdasarkan HTML yang sudah saya upload ya. Nah, nanti dia akan membuat prompt-nya ya. Jadi kita kasih dulu nih teksnya kayak gimana, terus dia yang akan mikirin si HTML-nya guys. Nah, ini udah jadi kayak gini. Kita tunggu aja beberapa menit. Nanti hasil dari si kode ini itu yang akan kita copy di Scala. Jadi ini menurutku yang bisa jadi pembeda ya, karena kita udah nggak perlu lagi mikir gimana cara desain, kita udah nggak perlu mikir lagi gimana cara nyusun landing page-nya. Jadi bener-bener kita hanya mikir gimana cara ngemas si brandingnya kita gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke pain point-nya nih, apa sih dari e-course kita, apa sih solusi produk yang bisa kita bikin dari si e-course ini gitu ya. Jadi kita tuh lebih dalamin dari sisi materinya. Jadi soal landing page-nya, soal gimana bentuk desainnya, itu teman-teman udah nggak perlu pusing-pusing lagi guys. Jadi itulah kenapa akhirnya kita langganan AI itu jadi benar-benar sangat worth it ya, karena ini ngebantu banget guys. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Nah, ini kan udah jadi nih. Nah, yang kita lakukan adalah ada dua hal sih sebenarnya, upload atau paste HTML. Nah, aku pilih paste HTML aja, kita masukin sini, boom. Ini langsung jadi guys. Dan ini bisa langsung live, bayangin. Ini bisa langsung live guys. Tuh ya, ini bisa langsung live. Jadi bayangin teman-teman semua yang mau belajar gimana cara bikin landing page yang bagus, pakai Scala ini nih udah sangat mudah banget. Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek setup di Vercel atau capek-capek setup di GitHub. Jadi benar-benar langsung paste aja HTML yang udah jadi, itu langsung ke Scala. Nah, misalkan, terus nih gimana cara nyimpannya ya? Ini kita simpan aja. Nah, nanti ini video page-nya tuh udah langsung jadi tuh guys, tanpa ada berapa menit. Jadi ini sangat cocok banget kalau teman-teman mau bikin landing page di awal ya, itu oke banget guys. Nah, mungkin nanti ada beberapa step ya yang perlu kita pelajari dulu nih, baik dari sisi pengaturannya, terus security sama media ya, karena di sini nih ada sales page. Jadi sales page itu cukup kita taruh aja HTML-nya gitu ya di sini. Jadi misalkan kita pengen lele starter atau mungkin lele growth, nah itu kita bikin dulu produknya, nanti linknya itu tinggal kita masukin ke ChatGPT untuk diubah si buttonnya. Nah, ini beda lagi nih kalau link checkout. Nah, itu kita harus bikin produknya dulu. Jadi itu nanti dia bisa langsung gabung ke si landing page-nya. Jadi so far menurutku Scala ini sangat memudahkan sekali ya untuk teman-teman yang baru pengen belajar gimana sih cara bikin landing page yang bagus. Saya nggak tahu gimana cara nyambungin domain apa dan segala macamnya. Scala udah out of the box guys, asli. Jadi step-stepnya kalian nanti bikin produk dulu di sini, nanti baru masukin landing page. Nah, biasanya nanti dari si produk ini tuh dia ada si ininya ya, ada linknya di sini ya. Nah, itu tinggal ditampilin aja. Ini kan kalau dipencet itu dia ke link produknya ya. Nanti copy paste aja, nanti langsung masukin ke landing page-nya. Ya mungkin itu sih yang bisa aku kasih insight ya buat teman-teman yang pengen mau bikin produk digital. Intinya Scala itu sekarang udah punya terobosan baru buat teman-teman yang pengen bikin produk digital dengan gampang. Dan mungkin kalau tertarik ya, teman-teman semua yang tertarik untuk belajar gimana cara bikin produk digital
digital. Aku ada beberapa e-course yang mungkin bisa teman-teman pelajari, atau mungkin kalian komen aja di bawah, siapa tahu aku bisa bikin konten kayak gini dan ngasih inspirasi teman-teman semua yang baru mulai bikin produk digital. Nah, buat teman-teman yang belum pernah coba Skalef, kalian bisa daftar di bawah, terus nanti laporan aja ke aku via threads gitu ya. Aku udah join pakai linknya di bawah. Nanti akan aku kasih step by step gimana cara optimasi si Skalef ini, tutorial singkatnya, supaya teman-teman lebih paham cara gunainnya dari nol sampai udah jadi. Semoga video ini membantu teman-teman semua dan jadi pencerahan. Jangan lupa subscribe guys.